Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ad-darsus sadis atau pelajaran ke-6. Nah, di pelajaran ke-6 ini kita akan membahas tentang al-mudzakkaru wal muannasu. Artinya laki-laki dan perempuan atau kata benda yang bentuknya laki-laki dan perempuan. Nah, seperti apa ketentuannya? Baik, pertama teman-teman boleh lihat ke layar ya. Nah, untuk laki-laki, kata benda laki-laki yang mudzakkar atau istilah laki-laki ini adalah mudzakkar ya, kalau perempuan muannas. Nah, ciri-cirinya yang pertama ya jenis kelaminnya laki-laki. Jadi kalau ada nama misalkan dia namanya laki-laki atau berjenis kelamin laki-laki, maka sudah jelas dia mudzakkar. Kemudian yang kedua, tidak memiliki ta marbutoh. Ta marbutoh tuh seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, contohnya misalkan hamidun, kemudian hamzatu dukkanun. Nah, yang berwarna kuning ini nanti kita akan jelaskan ya. Selanjutnya ada kata benda yang muannas atau jenis kelamin perempuan. Jadi kata benda juga ada jenis kelaminnya ya dalam bahasa Arab ini. Maksudnya kategorinya dia sebagai muannas atau mudzakkar. Nah, untuk yang muannas ciri-cirinya yang pertama, dia berjenis kelamin perempuan. Jadi kalau ada kata benda yang berjenis kelamin perempuan atau nama perempuan, maka secara otomatis dia muannas. Kemudian yang kedua, berta marbutoh, memiliki ta marbutoh. Contoh Fatimatu Zainabu sa'atun. Nah, sa'atun ta marbutoh, ini ta marbutoh. Nah, perhatikan ini nama perempuan ya, nama perempuan. Dan ini hamzatu, nama laki-laki. Hamzatu berta marbutoh, Zainabu tidak berta marbutoh. Nah, maka ada beberapa catatan. Ada beberapa kata yang termasuk perempuan walaupun tidak berta marbutoh. Contohnya ini nih. Di antaranya yang pertama, semua anggota tubuh manusia yang berpasangan atau berjumlah 2, maka dia disebutnya muannas. Jadi ada beberapa kata yang termasuk perempuan atau muannas walaupun dia tidak berta marbutoh. Yang pertama, semua jenis kata atau anggota tubuh manusia yang berpasangan. Contohnya tangan, yadun kan, yadun tidak ada ta marbutohnya, yadun misalkan ya. Nah, ini walaupun tidak berta marbutoh tapi karena dia berpasangan maka dia digolongkannya muannas. Atau ainun, mata, atau udunun, telinga. Itu yang pertama. Yang kedua, kata benda yang diriwayatkan termasuk perempuan. Jadi maksudnya ada kata benda yang diriwayatkan di sini maksudnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kalau dia di dalam Al-Quran dikategorikan sebagai muannas, maka walaupun tidak berta marbutoh, maka dia tetap muannas. Jadi itu mah tidak bisa diganggu gugat karena sudah teriwayat di dalam Al-Quran sejak dahulu gitu ya. Jadi Syamsun ini secara tulisan dia seperti mudzakkar, namun di dalam Al-Quran ternyata dia digolongkan sebagai muannas, maka secara otomatis lafaz Syamsun ini jadi muannas. Itu yang kedua. Kemudian bagaimana cara mengubah mudzakkar menjadi muannas? Baik, selain nama orang, nama hewan atau benda mati bisa diubah dari mudzakkar menjadi muannas. Jadi selain nama orang ini, jadi artinya nama orang, nama hewan, nama benda mati ini
tidak bisa dirubah, tetapi kalau selain ketiga jenis ini maka dia bisa dirubah dari mudzakkar menjadi muannas. Jadi rumusnya gimana? Rumusnya kata muzakkar atau kalimat mudzakkar plus tak marbutoh. Contoh, tobibun itu artinya dokter laki-laki. Maka untuk merubah dia menjadi perempuan, tinggal tambahin saja tak marbutoh di akhirnya. Tobibatun. Atau misalkan ustadun jadi ustadzatun. Mudarrisun jadi mudarrisatun. Selanjutnya ad-darsus sabi, pelajaran ke-7 tentang asmaul isyarah atau kata tunjuk. Nah, kata tunjuk atau isim isyarah berfungsi untuk menunjukkan suatu benda. Nah, secara umum yang kita pelajari di pelajaran 7 ini sebenarnya sudah dipelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya, termasuk dari pelajaran 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 pun sudah dipelajari, yaitu kata tunjuk hada, hadhi, dzalika dan tilka. Nah, namun mungkin kita coba perdalam di sini. Jadi kata tunjuk itu ada mudzakkar, ada muannas. Kemudian ada kata tunjuk dekat dan ada kata tunjuk jauh. Nah, yang mudzakkar yaitu kata mudzakkar kemudian qarib ya. Qarib itu artinya dekat. Mudzakkar dan qarib itu yaitu hadza. Kemudian ada mudzakkar ba'id atau jauh, kata tunjuk jauh yaitu zalika, artinya itu. Kemudian ada muannas qaribah yaitu hadhihi, dan muannas ba'idah yaitu tilka. Nah, ini untuk kata tunjuk. Selanjutnya ad-darsus saminu, pelajaran ke-8. Kita belajar al-lamul milkiyah, yaitu lam yang berarti milik. Nah, lam atau li ya di sini. Tepatnya li sama dengan milik. Li artinya milik atau untuk. Dan li ini termasuk harful jar, yaitu huruf yang berfungsi untuk menjarkan atau mengkasrohkan kalimat setelahnya. Contoh al-mudarrisu. Lafaz al-mudarrisu itu artinya guru dan dia dhammah. Kemudian kita tambahkan lam di depannya, maka jadi lil mudarrisi. Maka secara otomatis harokat dhammah ini berubah menjadi kasrah karena didahului oleh harfu jar lam. Misalkan kita kalimat lengkapkan ya. Misalkan al-kitabu lil mudarrisi, buku itu milik guru. Nah, kayak gitu ya. Itu milik guru. Selanjutnya kata benda berakhiran alif. Perhatikan, ada kata benda yang berakhiran alif, harokat akhirnya tidak akan pernah berubah atau istilahnya mabni. Oke. Contoh al-baitu seharusnya sama dengan dhammah. Ilal baiti seharusnya sama dengan kasrah. Perhatikan al-lafaz al-baitu ini dia harokatnya dhammah. Kemudian kita coba masukkan harful jar di depannya, misalkan harful jarnya ila, maka berubah menjadi ilal baiti. Beda halnya dengan kalimat Musa yang dia berharokat atau berakhiran alif. Maka tanpa harful jar atau tanpa huruf yang memerintahkan fathah, dhammah atau kasroh, dia dibacanya Musa. Termasuk ketika ada
huruf-huruf yang memerintahkan kasroh atau fathah atau dhammah, di sini contohnya kasroh ya, yaitu huruf jar, maka dia tetap dibacanya Musa. Begitu juga kata al-mustashfa, maka ilal mustashfa, tidak ilal mustasfi, tidak ilal musi, kayak gitu. Atau kalimat ini mabni, dia tidak berubah ya. Kata benda berakhiran alif, jadi tidak ada perubahan ketika didahului oleh huruf-huruf yang memerintahkan rofa, nasab atau kasroh atau jar. Baik, itu berkaitan dengan kata yang berakhiran alif. Selanjutnya masih berkaitan dengan dzarful makan atau kata keterangan tempat. Sebelumnya kita telah mempelajari dzarful makan tahta, di bawah. Nah, ini juga ada dzarful makan yang lain, yaitu khalfa, artinya di belakang, amama di depan. Mengkasrohkan harokat akhir kata benda setelahnya. Jadi kalau didahului oleh khalfa atau amama, maka kalimat setelahnya dia jadi kasroh. Sama kayak di dzarful makan sebelumnya. Kenapa kasroh ini? Karena khalfanya dia sebagai mudhaf dan al-baitinya sebagai mudhaf ilaih. Amama sebagai mudhaf dan al-baitinya sebagai mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu salah satu cirinya dia berharokat kasroh. Taib, itu untuk pelajaran ke-8. Barakallahu fikum.